Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, biasanya untuk memantau kenyamanan dan keamanan di dalam rumah, di kantor, atau di area-area publik lainnya, orang-orang memasang CCTV. Tujuan utamanya sebagai alat pengawas dan pemantau 24 jam tanpa henti terhadap semua aktivitas di area-area tersebut. Mengawasi aktivitas manusia, aktivitas alam, dan semua aktivitas lainnya. Dan bila terjadi apa-apa, maka rekaman CCTV itu akan dibuka sebagai bukti. Bagaimana dengan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Melihat, yang mengawasi kita 24 jam sehari, setiap detik tanpa ada lengah? Haruskah kita manusia abai terhadap yang Maha mengawasi ini? Setiap kita harus menyadari bahwa sepanjang waktu selama 24 jam tanpa henti, Tuhan memantau dan mengawasi kita. Tidak ada waktu yang terlewat sedikit pun di mana kita dipantau dan diawasi oleh Tuhan. Bukan hanya gerak-gerik kita, bukan hanya perkataan kita. Kedalaman hati kita tembus pandang dilihat oleh Tuhan. Pikiran kita Tuhan tahu, niat kita Tuhan tahu. Sebelum kita berbicara, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan, semuanya terpampang nyata. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Tuhan tahu kita sepenuhnya. Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Untuk hal ini kita perlu tuntunan Tuhan, agar kita diberi hikmat dan pengertian dalam menjalani kehidupan kita. Dan Tuhan mengundang kita setiap waktu untuk datang kepadanya dengan membawa segala kebingungan kita, segala ketidaktahuan kita, segala kecemasan kita, dan segala pergumulan kita. Dan Dia mengasihi kita apa adanya. Dia tidak melihat kita dari apa yang kita punya, tetapi Dia melihat kedalaman hati kita. Tuhan Maha Tahu. Sejatinya kita hidup jujur, benar, tulus, dan setia. Apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, mari kita jujur dan terbuka kepada Tuhan, apapun itu. Termasuk saat kita jatuh ke dalam dosa, segera kita akui kepada Tuhan. Semakin cepat kita jujur dan mengakui kepada Tuhan, itu lebih baik. Toh Tuhan tahu kok semua yang kita lakukan. Jadi tidak ada guna kita berusaha menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Sebab sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan setiap waktu, supaya kita tetap jaga hati, jaga sikap, dan jaga perilaku hidup kita. Jika kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita luar dan dalam terbuka kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memeriksa dan menyelidiki hidup kita. Di bagian mana yang perlu dibersihkan, diluruskan,
diratakan dan lain sebagainya. Dan Tuhan akan menjamah, memulihkan, dan merendah kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan mengharapkan kita jujur kepadanya, kita terbuka kepadanya. Seperti Daud dalam semua keberadaan hidupnya, ia terbuka dan jujur kepada Tuhan. Dan Daud meminta supaya Tuhan menyelidiki dirinya dan menguji kesetiaannya. Kita dapat bersembunyi di hadapan manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Dan jika kita menyadari kemahatauan Tuhan, maka kita akan hidup sebagai anak-anak-Nya yang setia, jujur dan takut kepada Tuhan. Kita lakukan semua hal, apapun itu untuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Tidak pantas kita berbuat hal yang tercela di hadapan-Nya. Tuhan yang menciptakan kita sangat kenal dan sangat tahu semua tentang kita. Kejelekan kita Dia tahu, kepura-puraan kita Dia tahu, kelemahan kita Dia tahu, semuanya Dia tahu. Sebab Tuhan itu Maha tahu, Maha hadir, Maha melihat. Artinya, Tuhan tahu dan melihat semua hal. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas semua hal. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Masa lalu, masa kini, masa depan, Tuhan mengetahuinya. Di tempat terang dan di tempat tersembunyi, saat di tempat keramaian dan saat kita sendirian, semua terang benderang di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mendapati kita tetap setia, tetap jujur, tetap tulus? Dalam firman ini Tuhan yang Maha Tahu menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, bahkan Tuhan menaruh tangannya ke atas Daud. Apapun yang dikerjakan Daud, berdiri, berjalan, berbaring, bahkan hal-hal yang masih tersembunyi dalam pikiran, juga hal-hal yang belum diucapkan oleh mulut, Tuhan sudah tahu. Daud sungguh takjub. Rencana Tuhan tak bisa diramal, karya Tuhan tidak bisa diduga, berkat Tuhan tidak bisa dihitung, terlalu ajaib, terlalu luar biasa, terlalu hebat Tuhan itu, tak terselami, terlalu tinggi. Itulah pengakuan Daud. Dan sejatinya hidup kita juga demikian. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apapun yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita berbicara, Tuhan tahu. Hidup kita bagai kaca tembus pandang di hadapan Tuhan. Saat berdiri, saat berjalan, Tuhan memantau kita. Saat duduk, saat berbaring, Tuhan menjaga kita. Dia jaga kita seperti biji mata. Semua langkah hidup kita ada dalam pemantauan dan pengawasan Tuhan. Manusia bisa menyembunyikan kejahatannya kepada sesamanya manusia. Manusia bisa memutarbalikkan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. CCTV di bumi bisa diedit, bisa dihilangkan, bisa rusak. Tetapi CCTV langit tidak bisa diotak-atik, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa diedit, tidak bisa dicuri. Semua yang kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan, terang benderang di mata Tuhan, apapun, dimanapun kita. Manusia bisa kita kelabui, bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita kelabui dan tidak bisa kita bohongi. Kita semua tahu itu. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, kita sering lupa dan abai bahwa Tuhan ada di dekat kita dan melihat apapun yang kita lakukan. Bahkan kita lebih takut ketahuan atau dilihat oleh mata manusia. Padahal Tuhan melihatnya dengan terang benderang. Dan ini sangat penting kita perhatikan. CCTV langit tiap waktu mengawasi dan memantau hidup kita. Saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita tidur, saat kita bekerja, semuanya dilihat oleh Tuhan dengan terang benderang. Kemanapun kita pergi, dimanapun, kapanpun, Tuhan mengawasi dan memantau kita. Mata Tuhan ada di semua tempat dan tembus sampai ke hati kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita salah jalan atau tersesat. Karena itulah tangannya selalu menuntun, membimbing, menopang, serta melindungi kita. Kapanpun,
dimanapun kita berada dalam pemantauan dan pengawasan Tuhan. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Dan milikilah rasa hormat dan takut akan Dia setiap waktu dan dimanapun. Dan Tuhan mengetahui semuanya, pikiran, niat, motivasi, keinginan, dan semua yang ada di dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan dan apa yang kita takutkan. Dan Tuhan bukan hanya sekedar tahu, tetapi Dia peduli dan mengerti. Yang paling mengenal kita adalah Tuhan. Yang paling tahu kita adalah Tuhan. Yang paling memahami kita adalah Tuhan. Yang paling peduli dengan kita adalah Tuhan. Yang paling mengasihi kita adalah Tuhan. Dan dalam situasi yang tidak menentu, Tuhan menolong kita. Masa depan yang kelam, Tuhan menyertai kita. Ujung jalan yang tidak bisa kita ketahui, Tuhan membimbing kita. Saat semua dunia menolak kita, Tuhan merangkul kita. Bahkan saat kita menyerah, tidak sanggup lagi, Tuhan menggendong kita. Saat kita tidak tahu, Tuhan tahu. Saat semua gelap dan kelam, bagi Tuhan semua terlihat terang. Tuhan selalu setia menjaga dan memelihara kita. Dan hanya Tuhan yang bisa melihat, memantau, mengawasi setiap kita, setiap keluarga kita, dan semua anak-anak kita setiap waktu dalam 24 jam satu hari, dan juga seluruh dunia ini. Mari kita menikmati kemahahadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, pengawasan Tuhan dalam hari-hari kita. Melekatlah kepada Tuhan senantiasa. Beri hidup kita diperiksa oleh Tuhan. Beri hati kita diselidiki oleh Tuhan. Beri hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan setiap waktu. Ingatlah, Tuhan selalu ada bersama kita 24 jam satu hari. Immanuel, Tuhan beserta kita. Termasuk saat kita tidur pulas, Dia menjaga kita. Dan saat kita akan menyimpang, Dia pegang tangan kita, supaya kita tidak tersesat. Betapa ajaib kasih Tuhan, betapa dahsyat kemurahan Tuhan. Hidupnya saja Dia berikan untuk kita. Sepantasnya lah kita datang berserah diri seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Dia terus menyelidiki kita, diri kita yang lemah ini. Mari kita terus maju bersama Tuhan, dan kita mau terus dimurnikan, dikuduskan, sembari terus berpegangan dengan Tuhan, menapaki setiap jalan dalam terangnya yang ajaib. Jalan tidak selalu mudah, tetapi bersamanya selalu ada kekuatan baru dan penyertaan. Selalu ada pertolongan, selalu ada pengharapan yang baru. Dan selamanya kita terus belajar mengikuti jalan-jalannya Tuhan, memasuki rencananya, dan pilihlah selalu maunya Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Dan biarlah kita berdoa seperti pemazmur, selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin.